Halo guys, balik lagi di channel Brilliant Legacy ya. Kita mau lanjut lagi bahas ke bab 6 nih gitu ya. Kemarin terakhir di bab 5 itu kita bahas tentang mengenal 4 jenis investor ya, atau 4 level investor. Ya, kita recap sebentar. Oke, jadi di sini kita mulai dari nggak tahu sama sekali, lalu kita tahu gitu. Habis tahu itu kita ketemu PR lagi, yaitu mau beli saham apa gitu. Nah, selanjutnya kita udah ketemu caranya, tahu saham yang harus dibeli, tapi bagusnya masuk di harga berapa, itu jadi PR lagi gitu. Lalu naik level lagi, kita udah ke tahu sahamnya dan tahu masuknya di harga berapa, dan terakhir punya PR jualnya di harga berapa nih, atau jualnya kapan gitu. Nah, di level keempat baru kita jadi investor yang mungkin perfect gitu ya. Tahu saham yang harus dibeli, tahu entry-nya di harga berapa, dan tahu nanti jualnya di harga berapa atau kapan gitu ya. Oke, next kita lanjut ke apa itu Mackie investing. Ini bukan hal yang lumrah sebenarnya di dalam dunia investasi. Jadi ini itu apa ya, jenis investasi yang diperkenalkan oleh Om Benix. Jadi kalau ada kesalahan dalam menjelaskan, mungkin nanti tolong dibenarkan gitu ya. Jadi ini yang gue tangkep aja ya, dari apa yang gue pelajari dari channelnya Om Benix gitu. Jadi Mackie investing itu adalah singkatan ya. Jadi nanti kita jelasin satu persatu, apa itu M-nya, lalu apa itu E-nya, lalu apa itu Q-nya dan I-nya gitu ya. Kita next. Nah, di sini dijelaskan satu persatu. M itu adalah momentum, lalu E itu age, Q-nya itu kuantitatif, kualitatif, dan I-nya itu investigatif ya. Momentum itu di sini juga ada keterangannya ya, gue bikin sendiri ya. Jadi momentum ya, setiap saham kadang ada waktunya dan setiap waktu ada sahamnya, bahasanya seperti itu. Contoh di zaman COVID, berarti itu momentum buat sektor farmasi ya, sektor kesehatan itu, dan bank-bank digital ya. Jadi di saat itu ya kita tahu lah ya, memang jor-joran tuh untuk ke farmasi, dan yang kedua itu untuk peralihan dari transaksi-transaksi konvensional mulai beralih ke transaksi digital gitu. Dan di situ lagi momentumnya buat saham perbankan digital seperti itu. Nah, kalau di belakangan ini mungkin karena banyak perang, mungkin bisa masuk ke saham-saham apa ya, pabrik senjata, tapi di Indonesia nggak ada sih ya gitu ya. Belakangan ini mungkin lebih banyak dibahas itu tentang energi terbarukan ya, waste to energy, sampah bisa berubah jadi energi, atau kendaraan listrik ya, electric vehicle, lalu nikel ya, tentunya untuk mendukung energi atau tenaga electric vehicle kan kita butuh baterai yang butuh nikel ya. Walaupun ada saingannya ferro nikel ya, apa ya, lupa gue, yang Cina punya tuh ya. Intinya sih lagi ada momentumnya nih, perubahan dari energi apa ya, energi dinosaurus, bahasanya Om Benix, apa ya, energi yang tidak bisa diperbaharui lagi beralih ke energi yang bisa diperbaharui ya. Jadi contoh kayak minyak, mungkin sekarang kalau minyak sawit kan udah mulai juga tuh bisa jadi bahan bakar ya gitu. Jadi kalau minyak sawit kan habis bisa tanam lagi gitu. Cuman kalau minyak yang dari ngebor
dari fosil itu kan udah habis juga tuh lama-lama gitu ya. Nah itu lagi ada momentumnya tuh di belakangan ini gitu, itu menurut gue ya gitu. Lalu yang kedua adalah age itu circle of competence, ya apa ya, skill lo lah, kompetensi lo gitu ya. Kalau kata Warren Buffett, never invest apa nih, lupa gue, never invest a business you can't understand. Yes, jadi jangan pernah investasi di bisnis yang lo nggak ngerti tuh ya. Kalau lo punya circle of competence di bidang telekomunikasi, ya cari aja saham-saham yang berhubungan dengan itu. Kalau lo punya circle of competence di bidang perbankan, ya cari juga saham-saham yang berhubungan dengan keuangan gitu. Ya mungkin lo bisa lebih dulu dapat informasi ketimbang orang-orang di luar yang nggak punya kompetensi itu gitulah ya. Jadi lo bisa baca arah pasar ya, arah harga sahamnya, apakah mau naik atau turun, mungkin bisa dari informasi yang nggak banyak orang tahu juga gitu. Nah itulah circle of competence, dan ini yang paling ditekankan oleh Om Benik sebenarnya. Jadi lo investasi di bidang yang lo ngerti gitu. Lanjut ke kuantitatif dan kualitatif. Ya ini kalau kuantitatif lebih ke apa ya, laporan keuangan kali ya itu. Jadi ya apa yang dihasilkan seperti itulah, saham ini gimana kedepannya seperti itu, dan masih bisa cetak cuan atau enggak gitu ya. Jadi ini mungkin yang biasa kita sebut analisa fundamental ya di sini gitu, di kuantitatif kualitatif gitu ya, termasuk GCG ya. Banyak kelas mungkin ya. Om Benix juga punya kelas tuh untuk pemula yang mau bisa baca laporan keuangan dengan baik dan benar gitu. Ya, walaupun Om Benix bilang laporan keuangan itu nggak bisa 100% dipercaya, paling cuma 20% lah gitu. Nah 20% itu apa? Nah itu mungkin lo bisa belajar sama Om Benix ya. Kalau gue mungkin ngulik-ngulik sendiri aja. Ya, lalu GCG ini penting ya, good corporate governance. Nah jadi kalau analisa fundamental itu lebih ke kuantitatifnya gitu ya, hitung-hitungannya lah gitu, soal untung rugi, aset liabilitas, ekuitas gitu. Nah kalau di GCG-nya, di kualitatifnya itu lebih ke GCG-nya tuh ya, ke GCG-nya gimana, dirutnya seperti apa, komisarisnya seperti apa gitu. Nah itu yang mungkin susah nggak gampang ya. Kalau dia punya IG atau sosial media yang bisa di follow, kita mungkin bisa follow tuh, kita bisa lihat dari ya kehidupannya gimana, apakah dia suka flexing gitu ya. Kalau kita lihat perusahaannya rugi tapi dia hobi ke luar negeri, hobi beli barang-barang mahal, itu kan ya kurang oke lah gitu. Ya kalau dia nggak punya, mungkin apalagi ya, nyarinya dari mana, LinkedIn mungkin kita bisa cari info dari LinkedIn itu. Di LinkedIn gue nggak tahu sih di LinkedIn bisa dicat apa enggak tuh ya. Kalau bisa dicat mungkin lo bisa mungkin bisa chat ke orang itu, kalau dibalas berarti LinkedIn-nya aktif ya. Ya kemungkinan oke tuh kalau dia masih bisa balas itu. Atau ya kalau gue simpelnya kadang gue googling namanya, terus pasti kasus gitu. Yang penting gue nyari dia nggak aneh-aneh lah. Nggak ada kasus aneh-aneh, apalagi korupsi ya gitu. Nah gue simpelnya gue kadang gitu nyarinya. Kalau dicari di Google aman ya udahlah gitu. Kalau nggak ada itu ya sosial medianya, atau kalau dia pernah jadi pembicara juga, kita bisa menilai mungkin dari apa yang keluar dari
mulutnya gitu ya, dari apa yang dibicarakan dan bagaimana cara pembawaannya mungkin kita bisa menilai gitu. Tapi kalau nggak ada juga gitu, misterius ya, nggak pernah jadi pembicara, sosial medianya nggak ada gitu ya, dicari di Google juga nggak ada tuh. Ya udah, mau gimana lagi. Gitu. Nah mungkin bisa ke selanjutnya tuh investigatif ya, itu lebih penting. Jadi lo bisa langsung datengin kantornya, coba cek kantornya ada apa enggak gitu. Bisa jadi kan kadang di Stockbit tuh kalau lo bisa lihat ada alamatnya tuh. Gitu. Kalau memang deket dari rumah lo, samperin aja tuh. Gitu. Kalau lo samperin, lah ini mah ruko kosong, ya berarti udah gak bener tuh gitu. Nah itu investigasi ini sebenarnya penting ya. Investigasi itu adalah terjun langsung ya. Jadi nah itu laporan keuangan bisa dimanipulasi ya. Mungkin yang viral itu dulu Garuda ya, gitu, dimanipulasi. Yang ya mungkin bisa kejadian di perusahaan yang sahamnya lo pegang juga gitu ya, karena kita nggak tahu, karena mungkin nggak terlalu terkenal jadi nggak sampai dan nggak terbongkar, jadi nggak sampai viral gitu. Kalau sampai viral kan kita bisa tahu. Nah itu mungkin intinya, kalau di salah satu perusahaan bisa seperti itu ya, kemungkinan di perusahaan lain juga bisa terjadi gitu. Makanya Om Benis bilang tuh ya cuma 20% lah yang bisa lo percaya gitu. Oke, nah itulah penjelasan tentang MEQI investing. Karena kalau disebut kayak kurang oke juga ya. Gitu ya, jadi itu momentum, edge, kuantitatif, kualitatif, investigatif gitu. Nah kalau investigatif, nah itu terjun langsung. Salah satu contohnya itu ya, Om Benix juga pernah melakukan ya ke IPCC dan ANJT gitu ya. Jadi dia lihat langsung tuh ke pabriknya, ke kantor perusahaannya, kerjanya gimana gitu ya. Nah itu sebenarnya bagus banget, dan kalau lo mau naruh duit banyak di perusahaan pasti lo harus melakukan itu sih, investigasi dulu sih, itu nggak bisa sembarangan. Nah, jadi memang ini sebenarnya salah satu yang utama ya gitu. Apalagi lo punya circle of competence, punya edge di bidang itu, terus begitu lo investigasi lo bisa tanya-tanya tuh di situ. Wah itu oke banget sih, bisa tanya-tanya, bisa lihat gimana tuh oke nggak gitu, berdasarkan pengetahuan lo dengan bisnis yang dia jalankan seperti ini, apakah itu udah bagus atau enggak gitu. Kalau punya edge dan bisa langsung investigasi, wah itu udah keren banget sih. Udah nggak perlu kuantitatif kualitatif lagi tuh, gitu. Udah bisa lihat, udah terjun langsung ke lapangan gitu ya. Itu jadi kuantitatif kualitatif, investigasi kan bisa juga langsung nanya-nanya ke dirutnya tuh ya, atau ya kalau bisa ketemu semua jajaran menarik juga tuh, kita bisa ya apa tuh, wawancara langsung gitu. Itu bisa lebih menarik lagi gitu ya. Kalau gua pribadi masih dengan uang receh, mungkin ya nggak sampai segitunya lah gitu ya. Oke, seperti itu. Oh ya, investigasi juga pernah dilakukan juga tuh sama Om Benix. Dia nanya-nanya ke driver ojol. Nah itu juga salah satu bentuk ya investigasi gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menyentuh stakeholder tertingginya nih, ya mungkin kita bisa wawancara ke karyawannya gitu ya. Kalau karyawannya banyak lalu gitu ya, kemungkinan ya kurang oke lah gitu. Kalau karyawannya seneng ya itu menarik gitu. Nah dari situ juga kita bisa gali juga ke tanya-tanya ke suppliernya misalkan gitu. Dia perusahaan ini gimana bayar ke suppliernya, lancar atau enggak gitu. Nah itu ya itu salah satu lah gitu, cara-cara untuk melakukan investigasi gitu ya. Itu
itu aja yang ingin gue sampaikan di hari ini ya, semoga bisa dimengerti ya apa yang dimaksud gitu ya. Jadi kalau saham itu ada momentumnya, terus lo punya edge di bidang di saham tersebut ya, di sektornya gitu atau di industrinya, oh itu udah oke lagi. Baru tuh lo cek kuantitatif kualitatifnya gimana. Wah ternyata harganya lagi oke nih, lagi murah gitu, dan kedepannya kemungkinan dia bisa dapat cuan sekian nih kalau proyeknya bisa jalan ke depan. Wah itu lalu dicek dari GCG-nya, wah IG-nya bagus nih, dia nggak pernah flexing misalkan gitu. Terus dari cara dia menyampaikan, misalkan ada video gitu, dia cara menyampaikan materinya oke gitu. Terus apalagi kita cari di Google kasus gak ada bersih, wah menarik tuh. Plus kita investigasi langsung dah ke perusahaannya gimana gitu, tanya-tanya karyawannya. Wah kalau empat ini dijalanin semua sih ya all in juga kayaknya nggak berani kali ya gitu, walaupun sih nggak terlalu disarankan ya, karena ya kita nggak tahu gitu ke depan akan terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Nah itu aja, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut lagi besok ke cara bikin skenario atau jurnal investasi ya. Oke, mungkin itu dulu, semoga bermanfaat. Thank you.